Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Solih-Solihah? Insya Allah hari ini ketemu lagi dengan Bu Reni di pembelajaran tematik ya nak. Tema 1, subtema 4. Oke Solih-Solihah, silakan nak cari tempat ternyaman kalian. Disimak videonya sampai selesai. Semangat selalu nak. Belajar dari rumah. Allahu Akbar. Oke, solih-solihah, tumbuhan itu nak salah satu ciptaan Allah ya nak ya. Nah, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan nak. Ada dua jenis nak cara perkembangbiakan tumbuhan ya. Ada yang berkembang biak secara alami dan juga ada yang berkembang biak secara buatan atau dibantu oleh manusia. Nah, seperti gambar kita yang satu ini nak, di situ ada sebuah pohon ya nak ya. Jadi kita mau belajar bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada apa di situ nak? Ada daun. Mana daun? Iya, pintar sekali. Yang berwarna hijau ya. Yang kedua ada apa? Ada batang. Pintar sekali. Yang paling bawah itu nak, yang menyerap makanan, minuman ya. Itu ada akar. Good job. Oke, solih-solihah. Jadi perkembangbiakan secara alami itu nak bisa dengan tunas ya, dengan biji, dengan spora atau umbi. Pohon pisang nak berkembangbiakan dengan apa nak? Dengan tunas, pinter. Kalau dengan biji itu bisa dengan pohon mangga ya nak ya, pohon jeruk ya. Kalau lumut dengan apa nak? Dengan spora berkembangbiaknya ya. Dan yang terakhir dengan umbi. Solih-solihah, perkembangbiakan secara buatan adalah yang sengaja diperbanyak ya nak ya oleh manusia. Tujuannya apa nak? Tujuannya itu untuk pangan, obat-obatan, dan keindahan ya nak ya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stek apa nak? Pintar sekali ya. Pohon singkong seperti gambar yang di sini nak. Oke, solih-solihah. Kalau yang gambar ini, nah ini adalah salah satu contoh perkembangbiakan dengan cara mencangkok ya. Gimana caranya? Caranya itu adalah kita ambil batangnya itu nak, kita robek sedikit ya. Kita robek sedikit, lalu kita siapkan tanah. Nanti tanahnya itu ditempel ke permukaan yang sudah kita robek tadi atau kita potong tadi ya. Lalu diikat dan nanti jadilah dia cikal bakal tumbuhan yang baru. Oke, solih-solihah, sekarang kita belajar jenis-jenis daun ya nak ya. Jadi berdasarkan bentuknya itu nak, daun itu ada yang seperti daun menyirip, ada juga tulang daun yang menjari, ada juga seperti tulang daun sejajar, ada juga tulang daun melengkung. Nah, kalau misalnya tulang daun menyirip itu nak seperti daun mangga nak. Daun mangga, daun jambu ya, dan juga nangka ya. Kalau misalnya kita mau lihat seperti jari-jari kita tuh nak, tulang daunnya nak, bisa kita jumpai pada daun singkong ya, dan juga pepaya. Nah kalau misalnya tulang daun sejajar nak, bisa kita jumpai pada jenis rumputan nak, seperti daun tebu, jagung, dan padi ya. Nah yang terakhir kita mau belajar tulang daun melengkung. Nah bisa nak kita temui ya pada tumbuhan sirih dan juga genjer. Fungsi daun apa aja nak? Yang pertama nak sebagai fotosintesis ya, atau pembuatan makanan. Yang kedua penguapan air. Yang ketiga itu nak untuk pengeluaran air nak berupa tetesan air ya. Yang terakhir itu adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Apa itu nak? Jadi itu adalah alat pernapasan pada tumbuhan. Oke, nah sekarang kita kenalan nak sama biji dan tunas ya. Nah di situ ada gambar nak. Di situ ada embrio. Apa sih embrio? Embrio itu adalah calon tumbuhan baru. Nah gambarnya seperti kacang gitu ya nak ya. Nah di situ nak ada keping bijinya tuh ya nak. Yang dalamnya itu keping biji itu atau juga disebut dengan kotiledon. Apa kotiledon? Itu adalah cadangan makanan untuk tumbuhan baru. Nah yang di luarnya nak, kulitnya itu berfungsi untuk melindungi si biji ya nak ya. Semuanya punya peran masing-masing nak.
Solih-solihah, jika kita menanam dengan biji nak, dia akan menjadi tunas ya nak ya, atau tanaman baru. Setelah menjadi tunas, dia akan menjadi tanaman dewasa. Setelah menjadi tanaman dewasa, dia akan berbuah dan kembali ke tahap awal yaitu biji. Rangkaian ini adalah siklus pertumbuhan tanaman dengan biji. Good job solih-solihah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Solih-solihah, apa yang sudah Allah kasih harus kita jaga ya nak ya. Tubuh kita ya, tanaman, hewan, atau apapun itu yang sudah Allah kasih harus kita jaga ya nak. Tidak boleh merusak apa yang sudah Allah kasih. Solih-solihah, Bunda Zara membeli 1 kilogram buah jeruk nak. Jadi Zara itu mengumpulkan biji-bijinya. Nah Zara itu nak punya 2 wadah. Jadi rencananya Zara mau menanam biji buah tersebut nak. Teman-teman bantu Zara ya nak ya, membagi rata biji jeruknya. Nah tadi Zara punya 10 biji jeruk nak, dibagi dalam 2 wadah. Jadi dikatakan 10 ya, 10 biji jeruk tadi nak diambil 5 sama dengan 0 atau habis. Jadi disimpulkan gimana nak? Disimpulkan itu 10 dibagi 2 sama dengan berapa nak? Sama dengan 5. Jadi tiap wadah mendapat berapa? Pintar sekali, mendapat 5 biji jeruk. Teman-teman jangan lupa ya, pembagian adalah pengurangan berulang hingga tidak bersisa. Jadi ujungnya itu, belakangnya itu harus 0 ya nak ya. Solih-solihah, di sini ada pembagian angka besar anak ya. Di situ ada angka 64 dibagi 4. Nah, kita belajar bersusun ke bawah nak. 64 itu adalah 60 ditambah 4. Sekarang kita hitung anak ya. Yang pertama adalah 6 dibagi 4 sama dengan berapa? 1 nak. Jadi satunya itu ditulis di paling atas ya. Oke. Dari situ kita langsung dikali nak. 1 dikali 4 sama dengan 4 ya, karena 4 bernilai puluhan, maka diletakkan di bawah angka 6. Nah sekarang kita kurangi nak. 6 dikurang 4 sama dengan berapa? 2. Karena 2 tidak bisa dibagi 4 nak, maka digabungin nak ya, 4 satuan dengan angka 2 puluhan. Oke, sekarang lanjut lagi. 24 dibagi 4. Berapa hasilnya? 6. Pintar sekali nak. Jadi 6-nya itu ditulis di sebelahnya angka 1 ya. Lalu kita kalikan. 6 dikali 4 sama dengan 24. 24-nya ditulis di bawah. Kita garis lalu dikurangi. 24 dikurang 24 sama dengan 0. Jadi pembagiannya selesai nak. Jadi hasilnya berapa? 64 dibagi 4 sama dengan 16. Jangan lupa nak, kalian harus sering berlatih ya nak ya, pembagian bersusun ke bawah biar kalian tambah paham. Semangat nak. Solih-solihah, bunga berperan sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan ya. Jadi peristiwa penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari ya nak ya, ke atas kepala putik. Nah, itu adalah merupakan awal terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, solih-solih bisa ngeliat nak. Di situ ada gambar bunga ya nak ya. Solih-solihah, bunga mempunyai 4 bagian ya nak. Yang pertama itu ada kelopak bunga. Jadi adanya itu yang paling luar nak. Nah, kelopak itu biasanya berwarna hijau. Nah, yang kedua, mahkota bunga itu nak terletak di sebelah dalam kelopak ya. Mahkota bunga itu biasanya mempunyai warna yang beraneka ragam. Jadi mahkota bunga itu berguna untuk menarik serangga nak, agar datang dan membantu penyerbukan.
Terus yang ketiga nak, benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Jadi benang sari itu biasa terletak di tengah-tengah nak, di tengah-tengah mahkota bunga. Kalian bisa lihat gambarnya nak ya, di situ ya ada keterangannya ya nak ya. Dan yang keempat dan terakhir, putik. Nah, putik ini merupakan alat kelamin betina. Pada dasar putik terdapat bagian yang menjadi buah dan biji nak. Jadi di situ ada bakal bijinya ya nak ya, di dekat dasar bunganya. Jadi teman-teman silakan nak dibaca, dilihat gambarnya dan dipahami ya nak. Sekarang kita ke jenis bunga ya nak ya. Jadi jenis bunga itu ada dua, bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap itu memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari dan putik nak. Contohnya bunga anggrek, bunga mawar, bunga tulip, bunga matahari dan lainnya. Kalau bunga tidak lengkap itu nak, tidak memiliki satu bagian tersebut. Contohnya seperti bunga kelapa, bunga jagung, bunga rambutan, bunga salak dan sebagainya. Oke, soli-soliha, yuk nak kita nyanyi lagu Lihat Kebunku bareng-bareng ya nak. Yang semangat nak nyanyinya. Solih-soliha, silakan nak kalian menggambar dan mewarnai tahapan perkembangbiakan biji menjadi tumbuhan. Digambar sebaik mungkin dan jangan lupa diwarnai nak biar tambah cantik hasil karyanya. Semoga Allah mudahkan. Semangat ya nak. Masya Allah, alhamdulillah. Kita sudah nyanyi bareng ya nak. Seru ya nak ya, insya Allah. Baik solih-soliha, alhamdulillah selesai untuk hari ini pembelajaran tematiknya. Silakan nak disimak kembali videonya jika kurang paham dan dibaca lagi bukunya pastinya ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.